Halo Sobat Casual, welcome back to Casual Berbahas. Bersama aku nih Dita Wahyu yang pastinya dan tentunya akan menemani kalian sepanjang episode 5 kali ini. Nah, di episode kali ini kita punya pembahasan nih teman-teman yang sangat menarik. Itu tentang apa sih? Itu tentang musik. Nah, tentunya kalau bahas musik karena aku nggak begitu tahu ya, jadi aku di sini kedatangan narasumber. Nah, kedatangan narasumber dari grup band asal Bekasi. Nah, sekarang kita udah kedatangan personilnya yaitu Mas Kan dan Renaldi. Halo. Halo. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik beneran kan? Baik dong. Baik. Ya, boleh perkenalkan diri kepada sobat casual yang di rumah dan juga mungkin bandnya juga boleh diperkenalkan. Halo, kami dari Journey of Yesterday. Gua Mas Kan sebagai vokalis. Gua Renaldi sebagai gitaris. Ya, halo Mas Kan, halo Renaldi. Ya. Kalau boleh tahu tadi apa namanya? Journey of Yesterday. Journey of Yesterday. Joy aja kalau apa? Joy. Joy aja. Joy, singkatannya ya. Iya. Di Joy ini ada berapa personil kalau boleh tahu? Kami di Joy ini ada 5 personil, ada Mancau sebagai rhythm. Mancau. Iya, Mancau. Terus si Renaldi sebagai lead dan si Tukul sebagai basis. Terus ada Jukai sebagai drummer dan gue sendiri sebagai vokalis. Jukai itu? Jukai itu apa? Oh, kukira Jukai dia. Kan namanya beda. Jukai lagi nggak bisa. Yang 3 orang ini lagi nggak bisa. Lagi ada kesibukan dia. Oh, kesibukan masing-masing ya. Kendala ada. Iya. Jadi nggak bisa datang ke sini. Ya nggak apa-apa sih kan. Ada terwakilkan oleh kalian gitu kan. Aku boleh tahu nggak dengar cerita gitu. Awal mula kalian bikin band ini gimana? Apa karena gabut jadi pengangguran udah bikin band aja gitu kan, atau lagi nongkrong suka nyanyi gitu, ya udah kita bikin band aja atau gimana gitu? Jadi buat awal mula Kak, itu muncul di 2020. Setelah gua lulus kan gap year ya. Nah, gap year sembari kerja kayak mau ngeband nih gitu. Nah, ada si Tukul yang basis nih. Yang saya ajak pertama gitu. Udah sering buat lagu kan berdua sama dia. Lalu punya temen juga adik kelasnya ya. Si Gendon sama Ocan. Sama Ocan dan satu lagi si Mancau itu. Nah, sebelum ke situ ini udah 4 formasi sebenarnya Kak. 4 formasi tuh berarti berganti-ganti orang terus gitu. Iya, betul. Jadi si Ray ini juga masuk pas di mana 2000 berapa? 2020 cuma pas akhir ya? Akhir. Oh, kalian terbentuk di bulan apa? Terbentuk di bulan Mei. Tanggal 15 2020. Itu udah sekitar 2 tahun ya? Ya, sekitar udah 2 tahun. Nah, itu awal mulanya ya mau ngeband nih. Terus udah buat lagu kan. Jadi manggil teman udah dapet 5 orang, 5 personil. Jadi kita sering-sering ngeband dan ada sempet beberapa ada panggilan kayak lomba atau manggung gitu. Nah, udah kita hantem aja deh. Hantem maksudnya terobos saja udah. Terobos saja buat ikut lomba dan ngeband atau manggung gitu. Nah, itu kan udah ganti 4 formasi, berarti kan ganti orang terus tuh ya. Apa sih alasan ganti-ganti orang gitu? Apakah ada kendala lain atau gimana? Konflik ya sebenarnya. Ya, beberapa konflik antar anggota ya. Ya biasa sih anak beberapa band kadang kalau misalkan ada satu orang yang kurang nyambung gitu kan. Iya namanya beberapa kepala gitu kan. Iya. Nah, namanya tadi Journey of Yesterday, itu disingkat Joy. Apa alasannya? Kan biasa kalau nama gitu ada peristiwa atau ada sebuah kisah di balik nama itu gitu. Kalau nama sih kita sebenarnya dari dulu kita tuh sering nongkrong di warung Joy. Nama warungnya Joy? Oh, iya, nama mamangnya Mamang Joy. Oh, Mamang Joy. Sebutnya warung Joy. Nah, dari situ terbentuklah tuh band Joy. Dulu namanya Joy Attend. Joy Attend. Joy
jam 10 gitu ibaratnya. Karena kita sering latihan tuh jam 10 malam dulu. Tiap latihan tuh jam 10 malam. Nah, iya tuh aku lihat di logo kalian tuh, di logonya tuh ada tanda jam 10 ya. 10, Nah, ya itu artinya apa tuh? Aku baru mau nanya juga tuh. Nah itu artinya kita tuh sering latihan di jam 10 gitu. Latihannya di jam 10 terus, benar-benar di jam 10. Jam 10 tuh kumpul di warung itu kita latihan gitu. Nah, biasa latihan tuh dari jam 10 sampai jam berapa? Atau bebas aja? Bebas sih sampai larut. Pernah kayak waktu terlama itu sampai jam berapa? Pagi pernah ya? Pagi. Ya, sampai jam 3-an. Jam Karena ya waktu itu kan beberapa dari abis lulus kan ada yang kerja juga tuh, kayak si Tukul, terus gua juga kerja kan. Jadi gua pribadi sama si Tukul pulangnya tuh jam 9 malam. Jadi kita bisa ngumpul, kita usahain terus tuh lagi semangat-semangatnya emang Kak. Jam 10 ya udah jam 10 kita ngumpul. Dan yang masih sekolah kebetulan pada saat itu lagi libur juga. Lagi libur. Kayak ya udah bisa kok gitu. Ada beberapa yang masih sekolah waktu itu ya? Cuma jadi jam 10 itu nggak setiap hari. Nggak setiap. Seminggu ya bisa 3 kali kita buat latihan. Seminggu 3 kali, tapi nggak setiap hari, berarti jam 10 ya? Berarti nggak pernah latihan di luar jam 10, nggak pernah? Oh, pernah juga pada saat diganti Journey of Yesterday. Oh, Journey of Yesterday ganti lagi. Dan beberapa personil kan itu. Nah, itu kenapa kalian bisa ganti nama dari Joy Attend jadi Journey of Yesterday? Karena pengen ya berubah aja sih, karena Joy Attend untuk kita kurang gitu. Jadi di formasi keempat ini kita ganti nama jadi Journey of Yesterday. Cuman sebenarnya itu nggak menghilangkan dari makna joy-nya itu ya. Kan tetap JOY, Journey of Yesterday. Oh iya benar, iya. Jadi kita ya kalau Journey of Yesterday-nya sebenarnya ditambahin aja sih biar keren. Oh, biar keren aja gitu ya. Kita tetap joy gitu. Pembaruan aja sih Kak. Iya. Pembaruan biar fresh gitu ya. Iya. Nah, aku juga mau nanya. Joy ini mengambil genre lagu tuh apa? Yang dibawain tuh genre lagu apa sih kalau boleh tahu? Yang sering kita bawain kalau Joy sih lebih ke alternatif rocknya ya. Cuma beberapa lagu yang kita buat juga ada yang popang juga. Popang? Popang. Terus ada yang agak ngerok juga ada gitu. Jadi nggak ngebatasin buat kita terpaku dengan alternatif rock atau di popang banget gitu. Jadi ada beberapa dalam satu band itu ada beberapa genre yang kalian bawain ya? Ya. Kalian ada apa namanya ya? Referensi? Ada nggak sih referensi atau apa? Inspirasi dari band ini nih bagus nih, kita inspirasikan dari ini yuk gitu. Inspirasi Rhoma Irama, legend ya, legend Indonesia. Inspirasi Green Day. Inspirasi buat band dari Joy ini sering ngedengerin kayak Paramore atau My Chemical Romance. Green Day paling sering itu, atau Blink-182. Kalau Indonesia lebih ke Ceylon Seven ya paling. Ceylon Seven dan Dewa 19 masih ke situ sih arahnya. Dan terus juga masih band-band situ ya, masih band rock. Nih, aku lupa tadi tanya kenapa kalian milih rock dan popping? Kenapa nggak kayak siapa tahu kan mau dangdut atau apa gitu? Itu karena selera masing-masing ya, maksudnya kita seleranya ya. Berarti semuanya gitu. Seleranya rock gitu ya? Semua benar-benar rock gitu. Semua pada suka kok rock, dari personel Joy ini pada seneng sama rock. Cuma beberapa ada yang lebih ke popangnya gitu. Terus juga ada yang lebih ke Melayu kayak misalkan dengerin Wali gitu. Oh iya tahu. Terus masih dengerin kayak pop juga gitu. Yang solo-solo gitu. Kita semua dengerin sih. Nggak ngebatasin buat kayak gue kayaknya seneng banget sama punk nih, ya udah gue kayak punk banget gitu, nggak ngebatasin kayak gitu. Kita ngambil jalan tengahnya. Jadi rock tuh semuanya pada suka, ya udah kita bawainnya rock gitu. Jadi sesuai target market ya, target market.
Aku mau minta tanggapan kalian karena kan saat ini nih di era sekarang tuh yang lagi naik daun banget itu penyanyi solo ya ketimbang band. Apa sih tanggapan kalian tentang itu kan termasuk grup band sendiri gitu? Gimana ya? Gimana? Buat tanggapan ya, kembali lagi selera sih. Kalau gue sih mikirnya gitu. Kayak kan misalkan selera gue rock nih atau popang. Jadi ya nggak bisa gue pungkiri juga kalau misalnya gue nggak suka solo gitu. Beberapa ada kok yang gue suka solo kayak misal Zayn Malik atau Harry Styles gue senang juga. Cuma mungkin emang lagi marketnya dan pasarnya ini lagi penyanyi solo nih gitu. Cuma dari beberapa temen-temen Joy pada masih dengerin juga buat yang popang terus juga rock gitu yang musik-musik band nggak harus solo yang didengerin juga dari masing-masing orang. Jadi selera sih Kak. Oke. Buat gue gitu. Kalian nih punya lagu sendiri? Lagu Ada beberapa nih. Lagu ada sih. Ada beberapa lagu. Banyak ya lumayan. Oh, aransemennya dia. Ini lirik. Oh, klop ya. Lagu kita udah beberapa jadi ada 3 ya. 3. Cuman lirik-lirik yang diarsip tuh udah lumayan banyak. Cuman belum diaransemenin. Belum di ini nih ya. lagunya ada ya kalau dibilang 9 lebih bisa, cuma yang kayak udah jadi banget itu 3 yang udah di ya. gitu. Cuma belum ini aja sih, belum rilis. Tapi soon kan akan rilis kan? Ya Doain aja ya. Semoga rilis ya. Amin. Nih Mas kan vokalis, boleh gak sih nyanyi sedikit gitu tentang lagunya? Sebait atau berapa? lagu Terserah sih lagu apa aja bebas. lagu oke. Ada yang gua tulis judulnya Buku Itu Milikku. Buku Itu Milikku. Kalau boleh tahu apa kisah dari lagu itu? Wah, ini kisah pas gua 2019 sih, pas masa sekolah ya. Jadi gua suka sama seseorang, cuma dia minjem buku gua. Tapi buku gua itu tulisannya tuh beberapa dari kayak puisi atau grafiti tentang dia gitu. Cuma dia belum nggak nyadar kayak dia minjem nih. Tapi dia nggak tahu, makanya gue tulis itu buku itu milikku. Buku itu milikku. Iya, jadi dia kayak nggak nyadar kayak pas mulangin, oh ya udah kayak biasa aja dia, bagus nih puisi-puisinya, tapi dia nggak nyadar. Nggak nyadar kalau ternyata puisi itu terciptakan dari dia gitu kan? Ya betul. Boleh dinyanyiin? Nggak keberatan kan hari nyanyiin? Boleh, liriknya. Oh nyanyi nggak usah pakai aransemen nih? Iya. Nggak apa-apa. Oke. Andai kau tahu buku yang sering kau pegang, yang sering kau bawa dan selalu kau baca, buku itu milikku. Asik, keren Kak, keren banget. Pantes sih jadi vokalis. Nih, kalian biasa sering manggung di mana sih? Di kafe gitu atau pensi? Atau ikut lomba-lomba? Ikut lomba pernah kita sih. Pernah. Di event ini ya, IJ Jakarta. Ada dulu lomba nyanyi gitu, saya ikut. Dan alhamdulillah juara 1 ya. Alhamdulillah, selamat ya, berarti bagus. Kalau manggung pernah gitu? Manggung ya beberapa, sering juga manggung, terus kayak nampil-nampil di kafe, terus manggung-manggung di Bekasi. Di Bekasi kebanyakan ya? Iya. Apa sih kendala saat grup band itu manggung gitu? Kendala, nah itu dia sih Kak, yang jadi kendala dari Journey of Yesterday ini paling di alat. Jadi masing-masing personal kita nih 5 orang ini, kayak misalkan gue contoh ya, gue vokalis, tapi gue nggak punya mic pribadi. Terus Reynaldi, dia gitaris, tapi dia nggak punya gitar. Drummer, dia nggak punya drum. Si Tukul, basis, dia nggak punya bass. Mancau juga. Jadi kalau misalkan mau manggung nih, atau mau nampil gitu, atau mau lomba, kita tuh minjem alat temen-temen kita dulu. Nah makanya kayak kita kenapa sering latihan gitu, ngadain pertemuan gitu ya.
Nah itu terus kita adain uang kas. Nah uang kasnya itu dulu pas awalan itu 2.000 2.000. per Oh, sekarang orang. Ya sekarang udah naik kayak 5.000 atau 10.000 lah. Gak ngebatasin kayak berapanya sih. Ini dia juga kadang kalau ngasih 1 juta ya. Kalau udah 1 juta udah kebeli dong ya. Ya masih ini sih kayak gitu sih, kendalanya paling di alat kita kalau misalkan mau nampil gitu ya. Kita harus minjem alat temen-temen dulu. tapi repot gak sih kalau minjem-minjem gitu? Kalau ada kendala misalnya yang dipinjemin ternyata nggak bisa meminjamkan, terus gimana tuh kalian? Apa nggak jadi manggung gitu? Ya nggak jadi. Bener nggak jadi? Repot sih karena tanggung jawab juga kan. Kalau ada kerusakan atau apa gitu kan kita ngeri juga ya. Jadi ya di situ. Waktu itu juga pernah ada kita nampil nih juara 1 juga, alhamdulillah tuh. Cuma kan dapat sertifikat dan uang juga ya. Nah tapi kendala karena kita minjem bass temen, terus bassnya ada rusak gitu, kendala juga. Nah otomatis kita benerin dong karena kita udah minjem. Akhirnya uang yang dapat kita hasil dari juara tersebut kita buat benerin bassnya. Tapi udah mulai nyicil untuk beli alat itu. Ya alhamdulillah udah dapat ini 1 gitar. Alhamdulillah. Gitu. Mengurangi beban gitu. Di band kalian apa sih keunikan gitu dari grup band lainnya gitu? Keunikan. Salah satu personil ada yang unik gitu? Oh, keunikan kalau dari personil ada. Ini gue seneng banget sih sama basis gue. Basis siapa yang basis tadi? Namanya Tukul. Oh Tukul. Kenapa tuh? Kenapa apa ya namanya? Iya, kenapa bisa senang uniknya gitu? Ini gue bilang Tukul bukan berarti Tukul 4 mata. Ya enggak dong. Iya emang namanya Nurul Fikri, cuma dipanggilnya Tukul. Nah, Nurul Fikri. Dia dipanggil kesayangannya Tukul. Gitu. Jadi dia uniknya tuh dia main bass tapi main tangan kiri. Tangan kidal. Main tangan kidal. Nah dia kalau misalkan gue nyiptain lagu terus gue minta aransemenin buat Jak aransemenin dong, atau si Tukul aransemenin dong. Nah dia nangkepnya cepet juga. Jadi buat ngemudahin gue kayak, Kul tolong gue udah buat lirik nih, tolong di aransemenin gitu kan. Nah tiba-tiba selang sehari atau 30 menit dia udah bilang, nih coba lu lihat. Oh udah jadi, lalu cepet banget kayak gitu. Cepet ya otaknya ya. Ya betul. Kalau si Manco tidur nggak Manco keren juga. Kalau ada keunikan? Yang lain? Itu aja. Itu doang. Apa keunikan? Masa gue menceritakan sendiri. Nggak ada nih. Jadi uniknya satu mau yang main bass ya? Oh yang bass. Ya tangan kidal. Kalau unikan yang lain, gue rasa keren semua. Keren semua, emang semua keren. Nggak, kalian udah keren bikin grup ini udah keren gitu kan? Sebenarnya di sini ini suatu kebanggaan. Terima kasih ya. Saya juga makasih nih buat apa cari tahu band asal Bekasi kan. Kita juga sadar bahwa Joy ini rananya belum tinggi gitu, tapi buat dari Upload Castle bisa cari tahu dari yang ranah-ranah dari yang bawah-bawah gitu. Nah, terakhir perbincangan kita yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan untuk penggemar kalian atau untuk sobat Castle yang di rumah. Pesan buat sobat Upload keren banget sih. Sering lihat acaranya aja, karena acaranya gue sering ngeliat juga podcast beberapa. Ini episode berapa kak kalau begitu? Episode 5. Oh, episode 5. Nah coba kalian tonton dari episode awal tuh sampai 5 nih di Journey of Yesterday ini. Nah gue rasa kalian bisa menikmati dan bisa dapat beberapa ilmu yang bermanfaat buat sobat podcaster nih. Aku mau tanya satu lagi, aku lupa. Kalau mau dengerin lagu kalian tuh lewat mana? Mau dengerin lagu Journey of Yesterday?
Nah itu kita lagi coming soon. Coming soon. Masih Masih. Waktu itu udah sempat rekaman, cuma kendala lagi. Ya. Iya kali, tapi tetap kita bakal bebenah terus. Semoga cepat ya, Iya, cepat. amin. Terima kasih Kak Dita. Sukses juga buat kalian. Amin. Nah, Sobat Castle, kita udah di penghujung acara dan tadi kita udah mendengarkan perjalanan dari sebuah grup band Journey of Yesterday, karena dalam membangun sebuah grup band tuh nggak langsung instan, banyak banget kendalanya, juga banyak banget konfliknya, tapi mereka tetap melalui dan bahkan masih berjalan sampai sekarang loh Sobat Castle. Dan aku makasih banget buat Mas Ken dan Renaldi udah mau datang ke podcast Castle Berbahas. Makasih ya. Dan terima kasih untuk Sobat Castle yang nonton acara ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Unas TV dan Instagram Castle Berbahas. Dan saksikan episode Castle selanjutnya. Bye-bye.